Disinilah kita perlu berbuat adil, baik adil terhadap jasad fisik kita dan juga adil kepada jasad selain jasad fisik, yaitu psikis atau ruhani kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus bersikap adil, harus punya adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min abidil ihsan wa la taj'alna min abidil imtihan. Ya Karim, ya Hannan, ya Mannan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dan memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena dengan senantiasa bersyukur maka akan ditambah nikmat-nikmatnya. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dan saat ini serta nanti kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Senantiasa dituntun untuk menjadi manusia yang ihsan atau manusia yang baik, serta manusia yang selalu dihindarkan dari segala bala dan cobaan. Amin Allahumma amin. Saudaraku semuanya yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 3 perintah sekaligus 3 larangan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. 3 perintah itu adalah rangkuman dari seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, agar kita berbuat adil, yang kedua, agar kita senantiasa berbuat kebajikan, dan yang ketiga, agar kita selalu memberi kepada sesama. Adapun 3 larangan juga rangkuman dari seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu larangan untuk perbuatan keji, larangan untuk kemungkaran, dan melarang kita untuk berbuat permusuhan. Adil, ada 3 tahapan dan 3 kategori dalam adil. Yang pertama, kita harus berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Berbuat adil kepadanya, berbuat adil kepada Allah berarti dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya. Yang kedua, kita berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Diri kita sebagai manusia, ada 2 unsur dalam diri kita, yaitu unsur fisik dan unsur non-fisik, jasmani dan ruhani. Jasmani kita, tubuh kita, badan kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita harus kita perlakukan dengan adil. Mata yang mengantuk, maka kita harus mengistirahatkannya dengan tidur. Perut yang lapar, maka kita berkewajiban menunaikan kewajiban kita agar hak perut kita mendapatkan makanan, dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun kita sering berbuat tidak adil, ketika jasad fisik kita yang sakit, kita akan berobat kemanapun sehingga penyakit kita sembuh. Tetapi giliran rohani kita yang sakit, kita jarang-jarang mencari obat agar kesembuhan rohani kita bisa kita dapatkan. Disinilah kita perlu berbuat adil, baik adil terhadap jasad fisik kita dan juga adil kepada jasad selain jasad fisik, yaitu psikis atau ruhani kita. Yang ketiga adalah berbuat adil terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada seluruh alam sekitar, kita harus berbuat adil.
Adil adalah sebuah keharusan yang harus terpenuhi agar kehidupan dan tatanan kehidupannya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sejahtera, dan bisa berjalan dengan aman sentosa. Adil yang pertama yaitu dalam tataran pribadi. Kita harus adil terhadap diri kita sendiri sebagaimana tadi di atas. Yang kedua adalah adil kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Jika kita mempunyai anak 3, masing-masing punya tahap pendidikan yang berbeda, adil itu bukan berarti memberikan sama rata, tetapi adil adalah memberikan sesuai kebutuhan dan proporsional. Anak kita yang berpendidikan atau menempuh pendidikan di tempat yang jauh tentu mempunyai hak yang lebih banyak daripada anak kita yang sekolah di tempat yang lebih dekat. Itu adalah contoh adil yang paling sederhana. Yang terakhir, dalam bermasyarakat, bernegara, kita juga dituntut untuk bersikap adil agar tatanan kehidupan dapat berjalan dengan baik. Bahkan di dalam Pancasila, 2 sila menyebutkan kata adil. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus bersikap adil, harus punya adab. Yang kelima, yaitu sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ketika pemerintah mampu berlaku adil, maka mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati apa yang dihasilkan oleh negara kita. Kekayaan negara kita cukup untuk kebutuhan seluruh umat di Indonesia, tetapi tidak cukup untuk satu orang yang tamak. Oleh karena itu, marilah kita berbuat adil. Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil kepada diri kita sendiri, dan adil kepada semua makhluk-makhluknya. Untuk memelihara tatanan yang baik, marilah kita adil terhadap pribadi kita, adil kepada keluarga, dan adil dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Itulah adil yang senantiasa menjadi cita-cita dan harapan seluruh manusia Indonesia, bahkan seluruh umat manusia sedunia. Demikian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.